Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4H Manajemen, kelompok 10 dalam mata kuliah perilaku organisasi ingin membahas kepemimpinan dan kekuasaan. Perkenalkan, nama saya Dava Aditya Hamdi, NPM 2105160373. Perkenalkan, nama saya Mesabila dengan NPM 2105141. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizky, NPM 2105160359. Latar belakang, saya ingin mendeskripsikan apa itu latar belakang. Latar belakang berisi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendiri. Oleh sebab itu, manusia selalu berinteraksi dengan sesama ataupun lingkungan. Manusia hidup berkelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam berkelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai, serta keraturan hidup yang harus dijaga. Pengertian kepemimpinan, pemimpin, serta pimpinan. Kepemimpinan menyangkut tentang cara atau proses mengarahkan orang lain agar mau berbuat seperti yang diinginkan oleh pimpinan. Pemimpin adalah orang-orang yang menjadi contoh, mempengaruhi perilaku pengikutnya secara nyata melalui sejumlah perasaan-perasaan yang signifikan. Pengikutnya menjadi contoh berbeda dengan memberi contoh. Yang terakhir adalah pimpinan. Orang yang memimpin orang terpilih sebagai pimpinan. Ia terpilih sebagai pemimpin karena memiliki keunggulan kompetitif dan atau keunggulan komparatif di dalam kelompoknya. Saya akan menjelaskan macam-macam kepemimpinan. Kepemimpinan atau macam-macam kepemimpinan dibagi menjadi dua, pemimpin non formal dan formal. Yang membedakan keduanya ialah formal itu diangkat melalui surat yang resmi, dan non formal itu yang diangkat oleh anggotanya tanpa memiliki surat yang resmi. Sifat kepemimpinan ini ialah, kata kuncinya, dia lebih unggul daripada anggotanya dan dapat mempengaruhi anggotanya atau lingkungan sekitarnya. Menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Menurut Trade Theories of Leadership, teori yang mempertimbangkan antara kepemimpinan dengan yang lainnya memiliki keunggulan seperti ambisi, hasrat yang ingin menjadi kepemimpinan yang kuat, jujur, percaya diri, kecerdasan yang lebih daripada anggotanya. Tipologi kepemimpinan ada 5, yaitu yang pertama tipe autokratis, yang kedua tipe militeristis, yang ketiga tipe paternalistis, yang keempat tipe autokratif, dan yang terakhir tipe demokratis. Atribut-atribut pemimpin ada 3, yaitu yang pertama, 1. Mumpuni, artinya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik daripada orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, juara, artinya memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik yang lebih baik dibanding orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, tanggung jawab, artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan terdapat 5 fungsi, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Kekuasaan atau authority adalah kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mempengaruhi tindakan pihak lainnya. Melihat sifat ilmu sosial yang tidak etis normatif, maka kekuasaan memiliki pengertian yang netral. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, legitimate power, ialah kekuatan yang sah atau yang diakui. Coercive power ialah kekuatan pemaksaan. Reward power, kekuatan balas jasa.
referent power, kekuatan referent. Expert power ialah kekuatan ahli. Dan yang terakhir, connection power, kekuatan hubungan. Saya akan menjelaskan tentang karakter kekuasaan. Karakter kekuasaan dibagi menjadi 5, ialah yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja atau sesuai kehendak. Yang kedua, kekuasaan bersifat alat atau instrumen sehingga mencapai tujuan. Kekuasaan bersifat terbatas tergantung situasi dan aneka situasi kondisi. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan maupun tidak kebergantungan di situasi kondisi. Yang kelima, kekuasaan ialah gagasan bertindak yang bersifat samar dan tidak setiap orang memilikinya. Taktik kekuasaan terdapat 5 poin. Yang pertama adalah nalar. Nalar gunakan fakta dan data yang membuat penyajian gagasan yang logis dan rasional. Yang kedua adalah keramahan. Gunakan sanjungan, penciptaan kemauan publik, berlaku rendah hati, bersikap sahabat. Yang ketiga, koalisi. Dapat dukungan orang-orang lain dalam organisasi untuk mendukung permintaan. Yang keempat, tawar. Gunakan perundingan lewat pertukaran manfaat atau pertolongan. Serta yang terakhir, ketegasan. Gunakan pendekatan yang langsung dan kuat. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan. Kekuasaan power erat sekali hubungannya dengan kepemimpinan, dengan memberikan hubungan yang menyeluruh antara kepemimpinan dan kekuasaan. Mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Hubungan pemimpin dan kekuasaan adalah ibarat gula dengan manis-manisnya, ibarat garam dan asinnya. Dua-duanya tak terpisahkan. Pemimpin dengan kekuasaannya mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Ketika kekuasaan ternyata bisa timbul tidak hanya dari satu sumber, kepemimpinan yang efektif bisa dianalogikan sebagai movement untuk memanfaatkan genesis atau asal-usul kekuasaan dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami jelaskan dalam pembahasan kami yang berisi tentang pemimpin dan kekuasaan. Apabila ada kekurangan dalam pembahasan kami tersebut, mohon dimaklumi serta dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.